Iya, semoga semua dalam keadaan baik ya, sehat. Senang kita berjumpa lagi pada hari ini. Nggak berasa 2 minggu ya. Kayaknya baru kemarin nih kita ketemu, tapi sekarang kita sudah ketemu lagi. Puji Tuhan, kita masih diberi waktu untuk dapat berjumpa, untuk dapat bersekutu bersama di dalam persekutuan Perlensia pada pagi hingga siang hari ini. Nah, tema kita untuk hari ini adalah dipanggil menjadi berkat dengan bacaan Alkitab, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Lucia Dewi Jaya dengan pengiring pujian oleh Bapak Emben dan Ibu Rina. Seperti biasa, sebelum kita memasuki persekutuan kita, mari kita perhatikan beberapa pengumuman. Lanjut, Arman. Yang pertama, bukan pengumuman, tapi tata tertib ya di awal ya. Selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Dua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Khususnya nanti kita ada kuis ya. Yang ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Pada saat ini kita bersama akan mengawali dengan sebuah pujian. Apa Arman? Haleluya, pujilah. Mari kita memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan layak dipuji. Haleluya, pujilah. Oh iya, Oma Opa di rumah juga nyanyi ya. Jangan Pak Emben dengan Bu Tina aja yang nyanyi. Kita di rumah juga semangat untuk menyanyi. Karena pujian yang kita akan nyanyikan itu diterima Tuhan. Dan juga akan memberikan sukacita di dalam hati kita. Haleluya, pujilah. Mari kita berdoa mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan kalau malam boleh berlalu di dalam istirahat kami. Engkau menjaga dan melindungi kami. Dan pagi ini Engkau kembali bangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru.
Engkau memanggil kami untuk dapat bersekutu. Kami bersyukur, kami masih dapat bersekutu bersama dengan teman-teman seiman. Kami dapat melayani-Mu, kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam persekutuan kami dari awal hingga akhir ini. Tuhan yang memimpin sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan tak lupa kami mohon pengampunan dosa dan Engkau menguduskan kami agar kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, terimalah segenap puji sembah kami. Kami naikkan ucapan syukur dan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan dan menilik akan kehidupan kita, betapa kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan dan berkat-berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita mau nyatakan di dalam pujian, kita mau katakan betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidupku. Merasakan berkat Tuhan besar dalam hidup kita. Ingat loh, berkat itu nggak boleh hanya kita nikmati sendiri. Kita juga harus mau berbagi berkat kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya teman-teman kita, tapi terlebih lagi kepada mereka yang membutuhkannya. Kita mau membuka mata kita, hati kita, untuk kita dituntun oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berbagi? Mengapa kita harus berbagi? Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, bentuklah aku seturut dengan kehendak-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanah.
Silakan Pendeta Lucia. Oke, mari Bapak Ibu kita sebelum bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh bersama-sama membaca serta mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami dapat memahaminya. Kami mau percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pagi hari ini dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sekian bacaan kita 4 ayat ini. Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan mengenai tema kita dipanggil menjadi berkat. Mungkin ada yang tahu lagu sekolah minggu yang bunyinya atau nyanyinya begini. Aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi berkat. Ada yang tahu lagu itu? Tuh. Terus kemudian di bagian yang akhirnya di belakangnya dikatakan tanganku mau ku pakai, kakiku mau ku pakai, mulutku mau ku pakai untuk menjadi berkat. Ya, lagu itu. Saya agak lupa yang di belakangnya sesudah aku mau menjadi berkat. Yang saya ingat itu untuk berkat untuk Tuhanku, tapi sebenarnya mungkin bukan itu ya, memuliakan Tuhanku. Bapak Ibu bisa nyanyi sedikit lagu ini gampang, hanya aku mau menjadi berkat 3 kali. Terus yang terakhir memuliakan Tuhanku, terus tanganku mau ku pakai, kakiku mau ku pakai, mulutku mau ku pakai. Ya, Pamben mungkin bisa iring ininya. Aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi berkat, memuliakan Tuhanku. Tanganku mau ku pakai, kakiku mau ku pakai, mau ku pakai, jadi berkat untuk menjadi berkat. Ya, jadi lagu ini boleh dibilang full dengan kata-kata aku mau menjadi berkat. Tentu dasar mau jadi berkatnya itu karena tadi kalau tema kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi memang sesuatu yang sebagai anak-anak Tuhan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kata menjadi berkat itu atau berkat itu sudah sangat sering kita dengar ya. Apalagi kalau dalam persekutuan kan selalu aja diingat kita harus bisa jadi berkat, berkat untuk sesama, berkat untuk orang-orang sekitar kita. Jadi sering kita dengar kata berkat. Bahkan kalau kita lihat tema bulan Kespel kita tahun ini itu di depan gereja, saya kemarin pas nengok, oh sama temanya menjadi berkat gitu ya. Apa sih menjadi berkat itu? Boleh dijawab. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan menjadi berkat itu? Ada yang bisa jawab?
Boleh dijawab dulu, kalau apa sih yang dimaksud dengan menjadi berkat? Atau berkat itu apa sih menurut Bapak Ibu? Membawa kegembiraan juga bisa jadi berkat. Membawa kegembiraan. Ya, ya itu salah satu contoh ya. Membawa kegembiraan itu juga bisa jadi berkat. Ya, jadi memang kalau di kamus itu dibilang berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Ada sesuatu yang baik yang terjadi, ya, dan ya semuanya sebagai orang beriman kita katakan itu karunia Tuhan, Tuhan yang memberikan kita. Yang tadi kita sudah diberkati dulu, kita merasakan dulu. Seringkali pemahaman berkat pada banyak orang sekarang ini adalah dalam hal hanya memberi sesuatu yang dalam bentuk materi atau kelihatan wujudnya, ya. Seringkali kan begitu kan, berkat jadi sesama, berkat bagi banyak orang hanya dalam pikiran disempitkan sesuatu yang kita berikan, sesuatu yang kita bagikan. Padahal bukan hanya yang seperti itu, ya. Baru dikatakan memberi atau mendapat berkat. Karena kehadiran kita, kalau tadi dikatakan kegembiraan juga bisa jadi berkat, artinya kehadiran kita juga bisa jadi berkat. Ya, misalnya contohnya, ketika kita pas datang, ya Bapak Ibu datang menemui seseorang, benar orang gitu, waduh berkat Tuhan. Berkat Tuhan dalam apa? Jadi ada teman, gitu ya. Misalnya dia lagi sepian, lagi pengen cerita, tapi nggak ada orang, tiba-tiba Bapak Ibu datang, gitu ya. Berkat Tuhan. Nah, jadi kita jangan sempitkan hanya dalam hal memberi sesuatu berbentuk materi atau sesuatu yang ada wujudnya. Nah, Bapak Ibu contohnya kalau dalam Alkitab selain Abraham, Bapak Ibu pasti tahu kisah Naaman, ya. Naaman. Naaman yang adalah panglima Raja Aram. Kita tahu dia menderita sakit kusta. Siapa yang memberitahu dia supaya pergi ke Elisa? Ingat Bapak Ibu, siapa yang kasih tahu Naaman pergi aja ke satu daerah itu ada namanya Nabi Elisa. Bapak pergi ke sana. Siapa yang kasih tahu? Pelayannya yang masih kecil, orang Israel. Ya, seorang gadis kecil, anak orang Israel, boleh dibilang seorang tahanan juga dia ya, karena dibawa waktu perang, dibawalah anak kecil ini, seorang anak kecil. Anak kecil ini bisa apa sih? Kalau kita pikir kan selalu begitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan seorang anak kecil? Menurut Bapak Ibu, gadis kecil ini sudah bisa jadi berkat belum? Bisa ya. Kenapa bisa? Tadi pemaham berkat, kenapa bisa? Gadis kecil ini menjadi berkat bagi kehidupan Naaman. Yang dilakukan oleh gadis kecil ini bukan kasih banyak, bukan kasih obat, bukan kasih ramuan apa-apa, ya, tetapi menjadi berkat karena imannya, karena percayanya kepada Allah, dan dia berani mengatakan tentang keyakinannya itu. Dia nggak takut tahu-tahu Naaman marah atau dia dihukum atau bagaimana, enggak. Tapi dia katakan, dan dia lakukan semua dengan tulus. Seperti yang dia yakini, seperti yang dia tahu tentang Allahnya, dan dia percaya Elisa adalah nabi yang Allah utus. Dan disinilah selain dari gadis kecil ini, yang jelas-jelas dia adalah seorang yang takut akan Allah, dia bisa walaupun masih kecil, bisa menjadi berkat dalam hal dia bilang, nak pergi aja ke Nabi Elisa. Tapi waktu kita ingat kisah Naaman itu, waktu Nabi Elisa bilang, ya udah kalau mau sembuh mandi, gitu kan, mandi di kali di sungai ini yang menurut Naaman itu kotor banget. Kenapa bukan dia kolam ini kolam itu, kan terjadi yang seperti itu. Naaman nggak mau. Tapi yang jadi berkat lagi adalah hamba-hambanya yang lain, yang mengatakan kalau disuruh ke perang ke sana, suruh ke sana ke sini pasti mau. Ini itu lebih berat, tapi ini hanya disuruh mandi di situ 7 kali, kalau 7 kali, kok nggak mau gitu ya. Maksudnya itu lebih mudah dibandingin disuruh perang ke sana kemari. Akhirnya Naaman melakukan, hamba-hambanya. Seorang yang sangat biasa, bahkan boleh dibilang kalau hamba itu kan orang yang sangat rendah kedudukannya pada waktu itu ya. Tapi bisa jadi berkat untuk tuannya loh. Bukan dengan apa yang mereka berikan sesuatu yang wah, bukan. Tapi hanya dengan kata-kata mereka. Gadis kecil, hamba-hambanya ini juga menjadi berkat karena membawa kebaikan. Tadi artinya membawa kebaikan dalam hidup.
di mana pastinya mereka sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Abraham waktu dipanggil oleh Tuhan dalam bacaan kita tadi, pasti dia belum memiliki bayangan sama sekali seperti apa ya panggilan Tuhan itu. Dia yang hidup, kalau boleh dibilang, dia yang hidup dan tinggal dengan sudah mapan, tiba-tiba dipanggil untuk pergi meninggalkan semua itu. Bayangkan kalau sudah mapan nih di satu daerah, di satu tempat, semua bisnis sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba dikatakan pindah. Wah, rasanya pasti berat sekali gitu ya. Di sini udah enak, di sini sudah mapan, tiba-tiba suruh pindah. Ya, tapi di dalam ayat 1 tadi dikatakan Tuhan berfirman pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi bayangkan kalau kita jadi Abraham, udah lagi enak-enak suruh pergi meninggalin semua. Terus ke satu tempat yang belum tahu. Ya, jadi istilahnya Abraham tuh masih blank banget gitu. Pokoknya yang dia tahu Tuhan bilang begitu. Nah, kemudian apalagi terus dikatakan akan menjadi berkat. Yang seperti apa? Mungkin Abraham juga waktu itu belum jelas gitu ya mau menjadi berkat yang kayak apa sih. Tapi firman Tuhan sangat jelas ya. Masih yang firman Tuhan sangat jelas walau dikatakan masih belum bisa dipahami maksudnya. Dan Abraham ya, dikatakan dalam ayat 2 Allah mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi sebelum menjadi berkat yang di akhir tadi dikatakan ia diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan, oleh Allah. Kemudian ada janji Allah yang dikatakan kemudian dalam panggilannya itu akan memberkatinya, kemudian membuat namanya masyhur dan melaluinya juga memberkati semua keluarga di muka bumi. Itu yang Allah katakan. Artinya sebelum Abraham bisa menjadi berkat bagi orang lain, memahami apa itu berkat, dia diberkati dulu oleh Tuhan. Artinya dia merasakan dulu bagaimana berkat Tuhan dalam perjalanan yang akan dia lakukan. Nah, ketika dia sudah merasakan bagaimana Tuhan memberkati bukan hanya dalam hal materi yang kemudian berlimpah ruah, bukan. Tapi bagaimana dia merasakan berkat Tuhan dalam penyertaannya. Kemampuan dalam dia berpikir. Sekalipun dengan jatuh bangunnya Abraham, ya bukan berarti Abraham nggak pernah gagal. Abraham pernah gagal juga waktu dia berbohong. Tetapi dia bisa kembali bangkit. Karena tetap dia berpegang pada janji Tuhan. Dia merasakan berkat Tuhan yang nggak pernah putus dalam kehidupannya sehingga dalam dia menjalani hidup ini juga dia bisa menjadi berkat. Ya, jadi berkat ya di dalam konteks Abraham ini berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi Abraham maupun yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita walaupun sadar tidak sadar kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain, sebenarnya itu juga menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Ya, kalau tadi Ibu Sandria mencontohkan, kita hadir membawa kesukacitaan, membawa kegembiraan, kita sendiri pun bahagia gitu ya. Kita sendiri pun dikuatkan. Misalnya ketika kita menghibur seseorang, kita sendiri pun sebenarnya mendapatkan kekuatan itu. Ya, jadi kita bukan hanya sebagai si pemberi, tapi kita juga mendapatkan sebenarnya dari apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi dalam perjalanan Abraham ini, kemudian dalam perjalanannya tadi dikatakan dia pergi dengan Lot kan, ponakannya ini. Dalam perjalanannya bersama dengan Lot, Abraham sungguh bisa menjadi berkat. Contohnya waktu tanah mereka makin luas, ini banyak, mereka harus berpisah. Abraham dalam posisinya sebagai omnya, harusnya dia bisa menentukan sendiri. Tapi dia bisa menjadi berkat bagi Lot, ya. Dia tidak menjadi orang yang egois. Itu sebuah berkat loh, bahwa dia bagaimana Tuhan memimpin, memberikan hikmat itu kepada Abraham dan Abraham membiarkan Lot yang memilih terlebih dahulu. Artinya Lot sebagai penerima itu sebuah berkat yang luar biasa.
Ya, entah nanti keputusan Lot pada akhirnya juga memang memilih yang lebih, tapi kesempatan yang Abraham berikan menjadi berkat bagi Lot. Semua itu diawali dengan bagaimana Abraham sebenarnya menanggapi panggilan Allah. Ya, kalau nggak ditanggapin Allah cuek-cuek aja. Abraham cuek-cuek aja kan, diam aja di negerinya, udah enak, mau ngapain lagi pindah. Tapi bagaimana Abraham menanggapi panggilan Allah dan mempercayai apa yang Allah katakan. Percaya ya pada apa yang Allah katakan. Artinya yang pertama Abraham pasti untuk bisa menjadi berkat tadi Abraham mendengarkan panggilan itu. Dia mendengarkan. Kemudian sesudah mendengarkan dia memegang percaya janji Allah. Kemudian dia melangkah. Melangkah ini artinya dia pergi melakukan seperti yang Tuhan mau, melangkah dengan imannya, iman percayanya bahwa Allah yang akan menuntun, Allah yang akan menunjukkan satu persatu ya sehingga Abraham mengerti pada akhirnya apa yang Allah maksud. Jadi nggak langsung tahu jeder, tahu wah kalau langsung hebat enggak. Abraham dalam perjalanan coba kita baca. Dia bukan langsung jadi orang wah, tapi dalam perjalanan imannya inilah Abraham akhirnya itu dikatakan bisa dikatakan sebagai bapa dari semua orang percaya, orang beriman. Kita ini disebut juga keturunan Abraham dalam soal bukan secara badani, tapi secara iman. Kita ini keturunan Abraham ya. Dalam hal iman itu yang dikatakan juga janji Allah berkat menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi kita sekarang ini berkat itu masih kita rasakan. Iman kepada Allah yang hidup. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya dari kisah panggilan Abraham ini, kalau kita lihat simpel-simpel aja ya, untuk bisa jadi berkat itu. Nggak usah cari-cari gimana saya bisa jadi berkat yang begini, yang begitu. Sebenarnya simpel. Tadi saya katakan kita ini keturunan Abraham secara rohani, yang juga mendapat panggilan yang sama. Sebagai anak-anak Tuhan kita selalu mendapat panggilan yang sama dengan apa yang Allah atau Tuhan katakan di dalam Alkitab. Karena sesungguhnya kita juga sudah Tuhan berkati dalam banyak hal. Ada di sini antara kita yang bisa berani mengatakan bahwa saya tidak pernah Tuhan berkati. Ada yang berani mengatakan bahwa saya tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Ya, jadi saya rasa kita tidak akan berani. Saya tidak akan berani mengatakan bahwa saya tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Karena hidup saya susah terus. Karena hidup saya masalah terus. Dalam segala tadi kata suka duka kehidupan pasti ada berkat Tuhan di dalamnya. Karena itu saya nggak berani mengatakan bahwa saya tidak pernah Tuhan berkati atau hanya sesekali Tuhan berkati. Ya karena setiap saat, setiap hari yang baru yang Tuhan berikan ada berkat tersendiri di dalamnya. Ya jadi kita semua ini sesungguhnya sudah Tuhan berkati dalam banyak hal. Yang pertama, kalau kita mau menjadi berkat, ya tadi kita belajar dari Abraham, yang saya katakan simple aja, yaitu pertama, mau nggak kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan? Mau nggak kita mendengarkan? Ya, bukan hanya sekedar mendengar lewat begitu, tapi mendengarkan apa sih yang sedang Tuhan katakan. Kemudian sudah kita mendengar, mau nggak kita belajar memahaminya? Belajar apa sih yang Tuhan katakan itu? Nah, kemudian itu yang pertama yang Abraham juga lakukan kan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Yang kemudian yang kedua, ketika kita tahu Tuhan mengatakan ini dan itu, percaya nggak apa yang dengan Tuhan katakan? Percaya nggak? Kalau kita nggak percaya, kita akan diam aja, kita cuek-cuek aja. Ya, firman Tuhan kita anggap angin lalu begitu saja. Tapi kalau kita paham, kita kemudian percaya, maka yang ketiga tadi adalah melangkah. Melangkah itu artinya belajar melakukan. Abraham sekali lagi bukan orang yang bisa menjadi berkat bagi orang sesamanya dengan langsung begitu saja. Tapi dengan tahapan tadi. Dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dia percaya pada apa yang Tuhan janjikan, dan kemudian dia mau melangkah. Melangkah itu dia belajar.
Tiap langkah kehidupannya Abraham itu penuh dengan pelajaran yang dia dapatkan. Bagaimana berkat Tuhan, bagaimana kemudian dia bisa menjadi berkat, dan ketika dia bisa menjadi berkat juga, dia tidak pernah mengatakan, wah saya sudah jadi berkat, wah saya sudah jadi orang hebat, enggak. Tapi karena itu ada terjadi dalam perjalanan hidupnya, dia tidak pernah memikirkan secara khusus, oh saya sudah jadi berkat, saya ini orang yang hebat, enggak. Justru karena begitu, dia dikatakan Bapak orang beriman. Ya. Dan sekali lagi kita belajar juga, dalam hal imannya Abraham bukan orang yang sempurna juga. Dia pernah goyah, tetapi dia tidak meninggalkan imannya. Dia kembali pada Allah. Dia kembali percaya pada Allah. Jadi waktu Abraham takut, ya, waktu menghadap raja dia takut, kemudian dia bilang istrinya adalah adiknya atau saudaranya, itu udah bohong gitu kan. Tapi kemudian dia sadar bahwa itu salah, itu tidak benar. Bapak Ibu, hidup kita bisa jadi berkat. Dan sekali lagi, berkat bukan hanya sekedar bicara materi, bukan sekedar bicara merasa puas dan berbangga diri karena sudah melakukan sesuatu yang hebat untuk orang lain. Panggilan menjadi berkat itu adalah hidup kita seutuhnya. Ya, hidup kita seutuhnya. Nah, ini yang dikatakan dalam lagu tadi kan, aku mau menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhanku. Yang seperti apa lagu tadi jelas tadi, mataku mau kupakai. Tanganku dulu ya. Tanganku mau kupakai. Memang kita pakai tangan setiap hari kan, tapi sekarang dalam konteks mau jadi berkat, tanganku ini mau kupakai untuk apa yang bisa jadi berkat? Tuhan beri tangan kepada kita, ternyata tangan kita ini bisa untuk jadi berkat. Menolong, ya, menolong, untuk menolong sesama kita, ya. Jangan disebut ringan tangan, ya, ringan tangan menolong ya, bukan ringan tangan untuk nabokin orang, untuk mukulin orang, bukan, tapi ringan tangan untuk menolong. Mengangkat mereka yang jatuh, untuk memeluk mereka yang tengah berduka, untuk melakukan sesuatu, bekerja dengan baik, dengan tangan yang Tuhan berikan, membuat sesuatu yang bisa dikerjakan untuk kemudian menjadi berkat bagi orang banyak. Misalnya orang yang pandai dalam hal keterampilan, misalnya kalau di KD itu kan dulu ada keterampilan ya, misalnya buat, atau Kespel kemarin buat apa tuh, yang kalau pakai benang wol di ini ya, itulah ya, nanti bisa jadi sial gitu, apa namanya saya lupa istilahnya, mengajarkan, membuat Prakarya. ya, ya buat prakarya, dari kertas melipat bisa jadi hal-hal yang bagus, seneng kan, bisa jadi berkat kan, yang diajarinnya, iya ternyata ini bisa dari kertas aja bisa jadi, kalau dulu pernah saya lihat jadi asbak misalnya gitu kan, jadi tempat kalau rapat jadi suka ada tempat permennya dari kertas hanya dilipat-lipat-lipat, yang tadinya nggak kepikir, itu kan jadi berkat, bukan sesuatu yang wah gitu ya, tapi keterampilan yang dia miliki bisa jadi berkat untuk banyak orang, bahkan bisa untuk menolong hidup, ya, bagaimana dia kemudian itu dipraktekkan untuk kehidupannya. Banyak sekali ya keterampilan-keterampilan itu yang melalui tangan kita ternyata bukan hanya untuk hal-hal yang kecil-kecil saja, tapi banyak hal bisa kita lakukan dengan tangan kita. Kemudian tadi katakan, kalau sudah saya bilang seluruh hidup kita ini kakiku mau kupakai. Nah sekarang kalau bicara kaki, lansia bilang kakiku bisa apa? Udah susah jalan juga, ya. Tapi kalau kita kakiku bisa menjadi berkat. Ya, kalau yang masih kuat bisa pergi ke tempat-tempat yang memerlukan pertolongan. Jadi memang ya kita semua mungkin kalau sudah susah jalan akan sulit. Tapi ketika kita masih mampu melakukannya, artinya itu juga berkat yang Tuhan berikan untuk kita bisa melangkahkan kaki kitanya kemana, ke tempat-tempat seperti apa. Ya, kalau dulu pandemi kan semua kangen gitu ya, pengen melangkahkan kaki ke rumah Tuhan atau ke gereja, masih bisa pergi ke gereja. Tapi waktu udah mulai
usai lagi pandeminya, ada remnya banyak gitu ya, rasanya aduh udah mulai timbul malas-malas lagi, lupa susahnya waktu pandemi untuk pengen pergi ke gereja itu susah banget. Sekarang sudah Tuhan bukakan kesempatan itu. Apakah langkah kita mau ke tempat yang baik atau justru hanya untuk yang senang-senang begitu saja? Ya, jadi kakiku mau kupakai untuk menjadi berkat. Bisa. Kemudian yang ketiga tadi mulutku. Mulutku mau kupakai. Nah, kalau mulut Bapak Ibu pasti sudah tahu. Bisa banyak menjadi berkat atau sebaliknya. Itu apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Kata-kata seperti apa yang kita keluarkan yang bisa menjadi berkat. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, atau sebaliknya gitu kan, yang menjatuhkan, yang meremehkan, yang menyakitkan. Seringkali itu tidak kita sadari. Tapi kalau tadi katakan mulutku mau kupakai untuk menjadi berkat. Kata-kata seringkali tanpa disadari orang memakai kata-kata yang berbalutkan pujian untuk Tuhan, padahal di balik itu untuk diri sendiri. Kata-kata rohani yang keluar padahal sedang memaksakan keinginan sendiri dengan bahasa-bahasa rohaninya. Jadi di sini kita lihat Tuhan memperlengkapi kita, setiap anggota tubuh kita itu ternyata bisa jadi berkat untuk sesama yang Tuhan berikan pada kita. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin saya pas lihat foto-foto orang yang pergi ke lagi pelayanan ke Lampung ya, apakah mereka yang ikut itu hanya punya satu kepandaian, keahlian? Enggak. Jadi memang kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita sudah bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat karena sudah memberi ini dan itu dalam berupa barang. Tidak cukup hanya itu. Dan kita lihat ketika mereka berangkat dari tim itu bukan hanya bisanya misalnya hanya nyanyi saja. Tapi di mana setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Ada ya memang itu menjadi seperti rutin, tapi itu berkat yang Tuhan berikan. Misalnya apa? Potong rambut ya kalau nggak salah ada yang bisa potong rambut, ada yang mungkin mengajarkan sesuatu dengan kemampuan tadi keahliannya. Kemudian juga ya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mereka. Jadi kehadiran menjadi berkat dalam banyak hal tadi. Tangan, kaki, mulut, semua bisa dipakai untuk menjadi berkat. Hanya sekali lagi, apakah itu semua kita lakukan benar-benar kita ingin menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan, atau sebaliknya. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita lihat pada diri kita sekarang ini. Ternyata Tuhan memberikan banyak hal dalam diri kita yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Jadi jangan lagi kita berpikiran atau dipersempit pikiran kita tentang makna berkat itu ya. Jangan hanya soal yang terbatas tadi, materi, benda, dan macam-macam itu. Tapi sekali lagi, berkat itu bisa kita berikan melalui keberadaan diri kita. Kata-kata kita, dari mulut kita, dari tangan kita, dari kaki kita. Kemampuan kita, dan lain-lain. Lakukan semuanya itu dalam ketulusan dan ucapan syukur. Maka itu bisa menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi sesama kita. Lakukan dalam ketulusan kita, lakukan di dalam ucapan syukur kita, karena kita masih bisa. Di dalam keterbatasan yang mungkin kita miliki saat ini, kita masih bisa menjadi berkat. Kalau kita mau, katakan terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan pada saya. Ya. Melalui mulut, saya bisa menaikkan pujian. Melalui mulut, saya masih bisa menguatkan orang lain. Masih bisa memberikan kata-kata baik bersama. Melalui tangan, masih ada yang bisa saya lakukan dan kerjakan. Ya, untuk di keluarga, di tengah-tengah keluarga. Dengan kaki, saya masih bisa juga. Karena itu, bersyukurlah dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Dengan keberadaan diri kita, apapun dan bagaimanapun. Berkat Tuhan pasti tetap ada, dan Tuhan tetap masih memakai kita untuk bisa menjadi berkat. Itu panggilan kita dari Dia. Amin. Ya. Terima kasih Pendeta Lucia untuk firman-Nya yang boleh menguatkan dan meneguhkan serta mengingatkan kita
untuk kita dapat menjadi berkat dalam bentuk apapun juga. Nih contoh konkretnya nih kayak Komben dengan Cirina ya, karunia Tuhan bisa bermain musik ya. Sekalipun mereka berdua belum lansia nih, tapi mereka mau berbagi gitu ya dengan keterampilannya sehingga persekutuan ini boleh asik nih berjalan seru ya. Kalau nyanyi nggak ada alat musiknya, rasanya kayak makan nasi sayur tanpa garam. Makasih Komben dan Cirina, juga Arman nih yang masih muda banget nih, belum lansia, tapi dia memiliki kemampuan IT ya, dan mau setia melayani kita sehingga acara ini juga dapat berjalan dengan lancar ya, buat PPT juga Ibu Ertin ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya, kita boleh diingatkan, disegarkan lagi untuk hidup kita boleh berbagi. Terlebih kalau kita punya kasih ya. Jadi tadi bukan hanya dengan materi ya Pendeta Lucia, tapi kalau kita bersikap lemah lembut ya, kita mau mengampuni, kita murah hati, itu juga bisa kita lakukan untuk berbagi dekat. Mari kita amini firman Tuhan, kita mau naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Selanjutnya saya serahkan pada Saudara Arman, silahkan. Terima kasih Bu Titi. Ayo mau Opa difoto ya. Dibuka kameranya. Kasih senyumannya yang terbaik. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih Arman. Ya, selanjutnya kita mau masuk kepada kuis ya. Minggu yang lalu saya udah bilang nih, hari ini kita mau ada kuis. Oma Opa, bulan Agustus nih bulan spesial nggak ya?
ada peristiwa penting nih di bulan Agustus. Apa ya? Bulan kemerdekaan. Iya, Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Tapi itu belum kuis loh itu. Kuisnya nanti nih. Nah, karena itu kuis kita kali ini akan berseputar tentang kemerdekaan ya, tentang perjuangan. Tapi dalam bentuk menebak judul lagu. Ya, judul lagu yang bertemakan tentang perjuangan, semangat, mempersatukan ya. Bukan hanya perjuangan tapi lagu-lagu yang ya pokoknya yang membuat pada waktu itu tuh menjadi sesuatu yang penting ya. Eh, ada 3 pertanyaan, nanti saya akan memberikan clue-nya atau cerita daripada lagu itu atau penggalan kata-kata yang ada di dalam lagu itu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah kira-kira tahu apa ya judul lagu itu, silahkan angkat tangan. Nanti Ibu Etin atau Kristela akan bantu atau Arman untuk menyebutkan siapa yang pertama kali angkat tangan. Ya, jadi kalau belum dipanggil jangan sebutin dulu judulnya, jangan jawab dulu karena nanti bisa ditunjuk yang lain ya, jadi mereka tahu. Siap ya Arman, Kristela, Ibu Etin ya. Oke, pertanyaan pertama. Lagu ini berisi tentang sebuah ajakan untuk semangat melawan musuh. Di dalam kata-kata lagu ini ada yang berkata demikian. Membela yang benar. Ayo maju, mengusir penyerang. Ayo maju, tentu kita menang. Bergerak, serempak, menyerang. Ada yang tahu? Ya? Siapa Arman? Siapa? Fani itu. Oh, Bu Fani, silakan lagunya apa? Judulnya apa? Maju tak gentar. Oke, betul. Ya, betul. Masih ingat nih perjuangan. Padahal waktu itu perang belum lahir ya, Bu? Belum. Oh, belum. Tapi di SD dulu dipelajarin ya. Oke, silahkan Cistela atau Ibu Etin tolong dicatat. Pemenang yang pertama adalah Ibu Fani. Nah, yang kedua nih. Lagu ini menunjuk pada nama sebuah kota. Kota ini juga disebut kota perjuangan. Ya. Akhir 2-3 tahun yang lalu, kota ini sangat terkenal. Karena dia dipimpin oleh seorang wanita. Simbolnya adalah buaya. Apa yo? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Arman. Usahwa. Wah, siapa? Bu Sohwa. Halo Bandung. Belum tepat, ya. Bu Rosita. Belum tepat. Ibu Rosita. Bentar ya. Oh, enggaknya. Ya, Ayo. Surabaya. Bisa satu bait lagunya nyanyiin Bu Rosita? 1 baris, 2 baris? Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Oke, masih ingat ya. Bagus ya, kota Surabaya. Siapa yang sudah pernah ke Surabaya? Mau udah ya? Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini Indonesia ini kan terdiri dari berbagai bahasa, suku bangsa, terus agama, ras yang berbeda. Tetapi waktu itu suka dipakai nih sama penjajah untuk mengadu domba, membuat Indonesia tuh rakyatnya saling berantem. Maka Kusbini ini membuat lagu ini. Dia mengingatkan bahwa kita ini adalah satu, dia bilang. Siapa tuh? Sudah ada yang bisa? Bu Hana. Bu Hana? Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Benar nggak? Satu nusa, satu bangsa.
Satu Komben, oke. Yuk kita nyanyiin sama-sama yuk. Komben silahkan diiringin supaya kita ingat kita tetap menjaga kesatuan Indonesia. Ya. Satu bangsa, satu bahasa kita, pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Komben Sirina. Ya hebat ya. Ternyata lansia kita ini daya ingatnya tajam nih ya. Lagu-lagu yang lama tuh masih hafal, masih ingat ya. Ya, baik sekali. Cukup sampai di sini kuisnya ya. Kalau kasih banyak pasti semua juga bisa. Hanya waktunya terbatas ya. Silahkan Cistela untuk menyampaikan pemenangnya siapa kali ini? Pemenangnya yang juara pemenang pertamanya Ibu Fani, yang kedua Ibu Rosita, yang ketiga Ibu Hana. Ya, nanti hadiahnya dikirim ya. Tunggu aja di rumah ya. Oke. Nah, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi ini. Oma harus ingat ya bahwa ibadah itu nggak hanya di gereja, ibadah itu nggak hanya saat kita bersekutu saja, tapi ibadah yang lebih berarti itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita bisa menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita bisa mengasihi sesama? Apakah kehadiran kita mendatangkan sukacita? Itulah ibadah kita yang sejati. Karena di dalam kehidupan kita itu banyak godaan dan tantangan ya. Apakah kita sungguh dapat dalam keadaan mungkin kecewa, sedih, marah, tetap bisa berbagi berkat, mengasihi sesama. Itulah ibadah kita yang terjadi, yang sejati. Apalah arti ibadahmu? Yuk kita nyanyi semua ya di rumah ya. Apalah arti
Silahkan Pendeta Lucia. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pada saat ini kami diingatkan bahwa kehidupan yang Tuhan berikan, kelengkapan yang Tuhan berikan adalah Tuhan berikan untuk boleh kami Tuhan pakai menjadi berkat. Mulut kami, tangan kami, kaki kami, waktu kami, biarlah itu semua juga boleh Tuhan jadikan kami berkat-Mu dimanapun dan apapun yang kami lakukan, sesederhana apapun yang kami lakukan, biarlah di dalam pertolongan-Mu itu juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, karena tidak ada yang terlalu kecil di hadapan-Mu ketika kami melakukannya dengan hati yang bersyukur. Bapak, pada saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang dalam kumpulan sakit dengan kesehatan tubuhnya ya Bapak, yang ada dalam masa-masa pemulihan ketika boleh dirawat ataupun Tuhan berikan waktu-waktu istirahat untuk memulihkannya, ataupun mereka yang masih dirawat di rumah sakit ataupun di rumah karena kondisi tubuh mereka yang lemah. Bapak, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai akan setiap saudara-saudara kami ini. Tuhan juga memberkati waktu-waktu istirahat yang harus dilalui, makanan, minuman, bahkan obat yang mereka pakai, semuanya di dalam berkat dan pertolongan-Mu juga. Saudara-saudara kami boleh dikuatkan, mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami bersyukur untuk kesembuhan dan pemulihan dari Bapak Albert, suami Ibu Irin Suherman, dan Pak Edi. Juga untuk kesehatan Ibu Syuli, Ibu Lani Gunawan, Ibu Siane, Ibu Lili Mulyana, Ibu Frida Winata, Pak Felix, Ibu Vincent, keluarga Pak Kelly. Juga untuk mata penglihatan dari Ibu Diana dan Pak Johan Yahya. Dan setiap saudara-saudara kami yang ada di Perlensia ini yang dalam keadaan sakit. Kami percaya dan mempercayakan mereka semua Bapak ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Dan semuanya kami percaya juga bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap saudara kami ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran dan juga damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga walaupun tubuh mereka lemah, mereka boleh dimampukan untuk tetap dapat sabar dan bersandar kepadamu saja. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Perlensia yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan ekonomi, dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, dan juga usaha. Ya Bapak, Engkau juga tahu akan setiap pergumulan dari saudara-saudara kami ini, dan Engkau juga akan menolong mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan punya rencana yang baik dan indah dalam diri setiap anak-anak-Mu. Dalam setiap pergumulan yang tengah dihadapi, pasti ada jalan keluar ketika kami tetap mempercayakannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh dilepaskan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, dimenangkan dari setiap pergumulan itu. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami dalam memasuki tahun pemilu, amanan, kesejahteraan, kedamaian, stabilitas negara. Ya Bapak, kami hanya dapat mohon kepadamu untuk semuanya itu ya Bapak, supaya yang baik boleh terjadi untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini, khususnya dalam tahun pemilu, di mana kami mohon hikmat Tuhan juga untuk kami sebagai rakyat Indonesia pada waktunya dapat memilih dengan baik dan benar, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu, biarlah kami juga boleh sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak-anak-Mu, boleh tetap membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Sungguh ya Bapak, hanya karena kasih karunia Tuhan, mereka boleh kembali tambahkan 1 tahun dalam usianya, di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan, dalam penyertaan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Ertin, Ibu Marlena Wati, Ibu Helena S, Ibu Heni W, Ibu Hana R, Ibu Gyok Eng, Ibu Licing, dan juga Ibu Margareta.
Bapak, sungguh kami percayakan setiap saudara-saudara kami ini dalam perjalanan hidup yang masih Kau percayakan ini, sehingga damai sejahtera sukacita boleh Tuhan berikan, dan mereka boleh juga bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan, dan melengkapilah mereka juga dengan kesehatan yang baik ya Bapak. Di tengah-tengah mereka menjadi berkat, baik di tengah keluarga ataupun di tengah kehidupan di mana mereka ada dan tinggal. Bapak, terima kasih untuk setiap doa yang boleh kami naikkan, begitu juga kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau percayakan di dalam pimpinan Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, persekutuan kita telah selesai. Terima kasih untuk Pendeta Lucia, Pak Ben dan Ibu Rina, juga Arman, Cistela, juga Bu Ertin untuk pelayanannya, juga kehadiran dari Bapak Ibu semua. Biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita. Ada pengumuman yang pertama bahwa persekutuan lansia akan onsite ya, bukan di hari Sabtu, tapi di hari Selasa, bergabung bersama dengan Komisi Dewasa, tanggal 5 September 2023, pukul 10, dengan tema Lansia yang Bahagia, dipimpin oleh Ibu Hilda Pelawi. Nih, kalau supaya kita tahu tipsnya apa nih, kita tetap bisa bahagia walaupun banyak keterbatasan, walaupun tubuh sudah semakin menurun ya kekuatan, tapi kita bisa tetap bahagia. Hadir ya, kita secara onsite. Kemudian dilanjutkan tanggal 23 September 2023 pukul 9 sampai 11.30. Temanya sama, lansia yang bahagia bagian kedua. Jadi harus kalau mau lengkap ya harus dua-duanya kita ikut, baik di gereja onsite ataupun di online. Ada hybrid ya, Ibu. Pada waktunya nanti yang di gereja. Mudah-mudahan bisa ya. Itu aja pengumuman kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tetap sehat dan penuh semangat. Pagi semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pendeta Lucia. Terima kasih Akmal. Terima kasih Terima kasih pemusik. Pendeta Lucia, terima kasih Pak Terima Ben. kasih, Lucia.